Sejumlah kegiatan secara offline mulai dilakukan di tengah pandemi yang semakin membaik. Seperti Europe On Screen yang menggelar acaranya secara offline tanpa meninggalkan format online seperti yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya. Kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Naufal Yasid dan Menina Putri Wismurti selaku festival co-director. Tahun ini, Europe On Screen memutarkan 25 film dari negara Eropa. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Europe On Screen tak pernah menentukan tema khusus bagi acaranya. Kenapa kami tidak pernah mengusung tema tertentu? Karena kami kan harus menayangkan film dari 25 negara Eropa, baik itu sebagian besar merupakan anggota Uni Eropa dan juga beberapa negara Eropa yang bukan anggota Uni Eropa tapi punya representasi di Indonesia. Nah, tidak semua negara Eropa ini punya output film yang sama. Tidak semua negara di Eropa itu punya film yang banyak setiap tahunnya yang diproduksi atau dirilis setiap tahunnya. Mungkin cuma negara-negara besar saja ya, seperti misalnya Jerman, Prancis, Inggris. Nah, kalau misalnya kami menetapkan tema tertentu, takutnya negara-negara yang jumlah produksi dan rilis filmnya tidak sebanyak negara-negara lain, mereka juga akan kesulitan mengikuti tema yang kami tentukan, kami pun juga akan kesulitan mengikuti tema yang sudah kami tentukan sendiri. Jadi itulah kenapa kami tidak pernah mempunyai tema khusus yang diterapkan di semua program Europe On Screen secara keseluruhan. Kami hanya memilih film-film yang kami rasa bisa ditonton untuk penonton Indonesia dan merupakan film, tidak hanya film terbaik, tapi mungkin bisa juga film yang populer, yang digemari oleh penonton di Eropa. Seperti festival film lainnya, pihak Europe On Screen juga memiliki kriteria tertentu. Kalau untuk kriteria film dari pemutaran di Europe On Screen ini sendiri, seperti apa? Karena tadi Mas Naufal menyebutkan hanya beberapa film saja yang bisa diputar di Europe On Screen ini. Ya, kalau mengenai kriteria film tentunya film itu, kami setelah menonton film itu dan memastikan bahwa film itu available atau tersedia rights-nya atau hak tayangnya untuk diputar di Indonesia, maka kami akan menseleksi film itu berdasarkan beberapa kriteria yang sebenarnya secara internal kami putuskan sendiri. Agak susah untuk menjabarkan memang kriteria artistik untuk sebuah film bisa ditayangkan di sebuah festival. Tapi ketika kami menonton film, ketika kami melihat sebuah film, kami bisa merasakan bahwa film itu memang cocok untuk audiens Europe On Screen. Kenapa? Karena kami sudah melakukan ini selama bertahun-tahun, jadi kami juga ikut tumbuh bersama karakter penonton Europe On Screen, mengikuti perkembangan yang terjadi di antara penonton Europe On Screen, mengikuti trennya apa yang sedang terjadi dengan penonton film, terutama penonton core audience-nya Europe On Screen, sehingga kami bisa menetapkan bahwa film ini kayaknya cocok deh untuk ditayangkan di Europe On Screen. Kalau di luar itu, kami memastikan bahwa filmnya memang fresh, dalam artian bahwa film itu diproduksi dan dirilis dalam jangka waktu 2 tahun terakhir. Jadi untuk film-film di Europe On Screen, misalnya tahun ini tahun 2022, kami memilih film antara tahun 2020 sampai tahun 2022, kecuali untuk program retrospektif atau program klasik, itu baru kami memilih film-film yang diproduksi mungkin di abad 20 ya, sekitar 50-60 tahun yang lalu. Untuk film pendek, kami sebenarnya juga fleksibel. Beberapa film pendek kami memang yang ada yang diproduksi dari tahun 2018, tahun 2019. Oke, di tahun 2022 ini kan ada screening film offline dan juga online. Apakah di kedua sesi ini akan ada kategori khusus atau dibedakan gitu? Enggak ada kategori khusus. Kalau bicara mengenai kategori di Europe On Screen, sebenarnya kategori kami sangat simpel. Kami punya yang namanya festivities, itu untuk kategori film cerita panjang fiksi, realities untuk film kategori film cerita panjang dokumenter, dan specialties itu untuk film pendek dan film-film lainnya. Untuk
film-film yang sudah kami pilih untuk ditayangkan secara online atau secara daring itu merupakan gabungan dari festivities dan realities ini. Jadi nanti ada beberapa film. Sebagian besar adalah film cerita panjang fiksi, ada juga beberapa film cerita panjang dokumenter. Tak sekedar menggelar acara secara offline, Europe On Screen juga menggelar acara di sejumlah kota di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Denpasar. Iya, jadi cukup banyak juga film-film yang bisa kami tayangkan di keseluruhan 6 kota ini, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Denpasar, Surabaya, Yogyakarta. Tapi memang ada beberapa film karena hak tayangnya terbatas, kami cuma bisa tayangkan di Jakarta. Tak hanya sendiri, Europe On Screen turut menggandeng sejumlah komunitas dan pusat kebudayaan di beberapa kota dalam penyelenggaraan acara ini. Kami biasanya mengadakannya bukan di bioskop publik, tapi kita mengadakannya di pusat kebudayaan dan pusat komunitas film yang ada di kota tersebut. Jadi misalnya kayak di Bali, kita mutarnya di Alliance Française yang merupakan pusat kebudayaan Perancis juga yang terafiliasi dengan dengan Kedutaan Besar Perancis di Indonesia juga di Jakarta gitu. Dan juga dengan komunitas film di Denpasar yaitu di MASH dan yang merupakan kantornya atau markas besarnya dari Minikino. Jadi kita bekerja sama dengan banyak tempat yang terutama ada pusat kebudayaan asingnya di tempat tersebut, juga ada komunitas film atau pusat kebudayaan lokal yang memang tertarik untuk memutar film-film dari Europe On Screen. Tak hanya pemutaran film, Europe On Screen juga menggelar sejumlah acara lain, di antaranya workshop, sesi Instagram Live dengan para pelaku film yang bukan hanya dari pembuat film saja, namun juga dari segi bisnis film, distributor film, pihak pusat kebudayaan, ada pula film talk dan pemeran. Kemudian ada program short film pitching project bagi para pembuat film yang ingin menyalurkan ide kreatif. Ini adalah kegiatan untuk para pembuat film pemula mendaftarkan ide cerita film pendek mereka, dan memang biasanya kita buka pendaftarannya itu sekitar 2-3 bulan sebelum Europe On Screen berjalan, dan pendaftarannya dibuka 1 bulan. Tahun ini kami menerima 191 pendaftar dan sudah terpilih 10 finalis. Dan memang tiap tahunnya kami memang memilih sekitar 9-10 finalis untuk pitching. Nah, seperti tadi Putri bilang juga, memang untuk pendaftaran tahun ini sudah tutup. Tapi kalau mereka, teman-teman ingin melihat hasil filmnya seperti apa, nah, film-film yang menang tahun lalu itu kami tayangkan di publik 1 kali, kemudian besoknya juga sudah ditayangkan secara online. Jadi teman-teman bisa melihat hasil karya 3 tim filmmakers untuk short film pitching project ini secara online juga di festivalscope.com mulai tanggal 20 Juni. Sejumlah perubahan juga disesuaikan dalam Europe On Screen tahun ini, di antaranya adanya pendaftaran tiket dengan menggunakan QR Code dan tidak ada katalog yang dicetak untuk tahun ini.